Istiqsan adalah suatu metode untuk mengalihkan dari satu hukum ke hukum lainnya dengan cara meninggalkan hukum yang berbeda, baik itu melibatkan pengecualian hukum yang biasanya berlaku secara umum menjadi khusus ataupun sebaliknya. Istiqsan digunakan sebagai cara untuk mengambil keputusan yang sesuai menurut situasi tertentu. Berikutnya adalah dasar istihsan. Dasar istihsan bersumber dari Al-Quran, hadis, atau urf yang sah. Bukti pendukung tersebut disebut wajah al-istihsan atau sanad al-istihsan. Berikutnya ada kedudukan istihsan. Kedudukan istihsan itu sebagai sumber hukum Islam yang masih menjadi perdebatan di kalangan ulama, namun sepanjang sejarah telah digunakan para ulama untuk menafsirkan dan menerapkan hukum Islam sesuai dengan kebutuhan zamannya. Macam-macam ihtisan. 1. Ihtisan bi an-nas. Ini merujuk pada penggunaan ihtisan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Contohnya, ketika terdapat ayat atau hadis yang mengatur hukum suatu kasus yang berbeda dengan prinsip umum. 2. Ihtisan bi al-ijma, mencakup ada penggunaan ihtisan yang didasarkan pada kesepakatan ijma. 3. Ihtisan bil al-qiyas. Al-qiyas adalah penggunaan ihtisan berdasarkan kias yang lebih tersirat atau tidak jelas. 4. Ihtisan bi al-maslahat adalah penggunaan ihtisan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. 5. Ihtisan bi al-af adalah penggunaan ihtisan berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku secara umum. 6. Ihtisan bi al-darurat adalah penggunaan ihtisan berdasarkan keadaan darurat. Pandangan ulama tentang ihtisan. Pandangan ulama tentang ihtisan adalah perbedaan dalam tradisi hukum Islam. Beberapa ulama mendukung penggunaannya sebagai metode fleksibel untuk menyelesaikan hukum dengan situasi khusus. Sementara yang lain lebih konservatif dan cenderung memilih untuk mengikuti hukum yang sudah ada tanpa penggunaan ihtisan. Hal ini mencerminkan keragaman pendapat dalam pandangan terhadap ihtisan dalam dunia hukum Islam. Di sini saya akan menjelaskan maslahat al-mursalah. Secara etimologis, istilah maslahah mursalah, jamaknya masalih mursalah, dapat diartikan sebagai kebaikan atau kepentingan yang tidak terbatas, tidak terikat atau kepentingan yang dibutuhkan secara bebas. Ahli usul fikih mendefinisikan maslahah mursalah dengan tasyri'ul hukmi fi waqi'atin la naswa fiha wala ijma'a bina'an ala mura'atin maslahatil mursalati ay muslaqah, artinya memberikan syarat kepada suatu kasus yang tidak terdapat dalam nas atau ijma' atas dasar memelihara kemaslahatan. Dan ada dasar maslahat al-mursalah. Ada dua surat. Surat yang pertama yaitu Yunus ayat 57. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa huda wa rahmatan lil mu'minin, yang artinya, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Dan yang kedua, surat Yunus ayat 58. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Artinya, katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaknya dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Pandangan ulama tentang maslahat al-mursalat mengenai kewujahan maslahah mursalah. Imam Maliki dan Ahmad berpendapat bahwa maslahah mursalah adalah suatu jalan menetapkan hukum yang tidak terdapat nas serta ijma.
untuk menggunakan metode maslahah mursalah sebagai argumen dalam menentukan sumber hukum itu ada 3 yang harus dipenuhi. Yang pertama, kemaslahatan haruslah yang sesungguhnya, bukan hanya berdasarkan dugaan semata. Yang kedua, kemaslahatan haruslah yang sesungguhnya, bukan hanya berdasarkan dugaan semata. Yang ketiga, keputusan berdasarkan kemaslahatan tidak boleh bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan teks agama ataupun kesepakatan umat. Macam-macam kemaslahatan dilihat dari sumbernya itu ada 3 macam. Yang pertama, maslahah yang diakui oleh para ulama karena ditegaskan Al-Quran dan Al-Sunnah yang juga dikenai sebagai maslahah mu'tabaroh. 2. Kemaslahatan yang bertentangan dengan ketentuan nas yang tegas dan pasti disebut maslahah al-muhlah, mayoritas ulama menolak. 3. Maslahah tasniyah, yaitu menggunakan hal-hal yang baik dan pantas yang diperoleh oleh adat kebiasaan yang baik mencerminkan perilaku yang mulia.